sampai detik terakhir hidup saya, sampai akhir hidup saya selalu akan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, kami melihat Pak Jokowi itu dari apa yang beliau sampaikan ke publik. Kalau klaim banyak, jangankan Pak Jokowi, saya aja namanya sering diklaim, apalagi Pak Jokowi yang presiden, yang begitu mendapatkan kepercayaan dari rakyat, tingkat kepuasannya ya di atas 82%, sehingga ini wajar kalau semua orang mengklaim. Pak Jokowi kan menyatakan nggak pernah ikut cawe-cawe, nggak pernah campur tangan terhadap dukungan dari Golkar dan PKB serta PAN kepada Gerindra. Beliau menyatakan itu yang kami percaya, apalagi secara historis, aspek ideologi, beliau kader PDI Perjuangan, kemudian emotional bonding dengan PDI dan Ibu Mega, karena Pak Jokowi sadar betul bahwa ketika berjuang sejak wali kota, kemudian menjadi gubernur, itu kita berikan dengan tulus, cukup lama bersama PDI. Energi dari PDI Perjuangan, bahkan Mas Prananda Prabowo pun saat itu bergotong royong untuk mencarikan dana saksi pada saat Pilgub putaran pertama. Ibu Mega itu sampai mengumpulkan seluruh kepala daerah PDI Perjuangan, dikumpulkan untuk gotong royong buat Pak Jokowi. Untuk menang di Jakarta. Iya, betul. Jangan, inilah menunjukkan kuatnya emotional bonding, karena kita tahu Pak Jokowi sosok yang baik, sosok yang jujur, sosok yang akan membawa kemajuan. Dimulai dengan Tom Lembong. Tom Lembong ini dulu adalah sahabat dekat Pak Jokowi yang menemani presiden kemanapun pergi ke luar negeri, dan ketika presiden tidak bisa berbahasa Inggris atau tidak bisa menjawab atau ragu-ragu menjawab, dia bilang saya mempunyai menteri yang saya beri kesempatan dia yang menjawab, gitu ya. Betul. Dan dia membawa network Harvard begitu, di dunia internasional. Kemudian yang ketiga adalah Hasto. Ya, juga ini kalah partainya, begitu ya. Dan ini sudah mulai menyentuh begini, dan sekarang sudah beredar rumor bahwa sebentar lagi akan dipanggil petinggi-petinggi partai PDIP. Ya. Kemudian juga ada beberapa mantan gubernur yang juga kalah, begitu ya, dan lain sebagainya, atau wali kota lah, begitu ya. Ini kan bukankah ini sesuatu yang mengkhawatirkan kalau polanya seperti itu? Apakah ini ada polanya, Pak Mahfud? Iya, sangat mengkhawatirkan, gitu. Dan ini sepertinya pola agak baru ya, yang dulu-dulu kalah ya kalah, hilang gitu ya, hilang dari peredaran gitu ya. Nah sekarang ini yang kalah-kalah ini rupanya lalu dijadikan lawan. Saya tidak tahu itu apa maksudnya, apakah biar dia tutup mulut atau apa gitu. Karena saya mengatakan kasus Hasto, Pak, misalnya, atau Ridwan misalnya, itu bukan kriminalisasi. Bukan kriminalisasi. Bukan. Indikasi korupsinya itu memang ada. Yang Hasto juga, dulu saya katakan Hasto itu bukan kriminalisasi. Memang tahun 2020 sudah ada 2 isu menyangkut Hasto. Satu diberitakan dia itu menyuap, yang kedua merintangi. Kan sudah ada tahun 2020 kasus itu. Sehingga saya katakan kasus Hasto bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Politisasi. Karena kalau kriminalisasi itu orang tidak berbuat apa-apa, dicarikan pasal agar menjadi berbuat. Itu kan itu kriminalisasi, mengkriminalkan orang yang tidak jadi pasal kriminalnya. Nah, kalau politisasi itu ya tebang pilih itu. Kenapa kok baru sekarang Hasto? Dulu kenapa dirintangi? Kok sekarang Hasto dibilang merintangi? Dulu untuk menegakkan hukum terhadap Hasto kok dirintangi? Ini gitu kan, Pak? Jadi pantas dong kalau dia teriak bahwa dia ini adalah tahanan politik. Iya, makanya politisasi, bukan kriminalisasi. Jadi itu kasus lama sebenarnya, orang sudah tahu dulu bahwa itu dulu masalahnya, kok sekarang baru muncul di dakwaan. Itu kan politisasi. Kenapa yang lain tidak nih? Maaf, sekarang kan ditutup-tutup gitu ya. Ada kasus Fufu Fafa, ditutup dengan Budol, ditutup lagi dengan kasus Tom Lembong, ditutup dengan kasus Roni Tanor, ditutup lagi pagar laut. Lalu sekarang ada Pertamina. Jangan-jangan ini saling tutup. Sekarang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lagi. Belum lagi kasusnya Hasto. Iya. Tutup begitu. Nanti endingnya gimana? Endingnya akan happy ending atau gimana? Nah itulah yang saya katakan. Kita masih menunggu. Ini bisa selesai enggak semuanya ini kok? Kok semuanya belok di tengah jalan? Diungkap belok di tengah jalan. Diungkap belok di tengah jalan. Ada korupsinya, koruptornya enggak ada. Korupsinya udah di depan mata. Koruptornya enggak diangkat. Coba. Itu bagian ini dari kan politisasi. Politisasi. Kalau mau ini dong dulu. Kenapa?
kenapa kok ke Tom Lembong, yang setingkat menteri perdagangan itu kan banyak. Sebelum dia dan sebelum 2014, 2020 sama kan? banyak. Semuanya sama kasusnya. Semuanya sama melakukan hal yang melakukan sama. impor gula. Ya, ada yang sudah dipanggil ke Kejaksaan Agung sekian, sudah beredar sprindiknya dan itu masuk akal gitu. Cuman yang lain belum kalah hari ini. Nah iya, belum makanya. Kalah, ya. Nah ini tidak sehat bagi penegakan hukum kita sekarang. Gini, kalau ini dibiarkan, Indonesia akan rusak karena pada hasil pemilu berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Berulang. Karena begitulah caranya. Tahun kemarin begitu, saya harus begitu. Nah yang sekarang kan meniru yang kemarin. Melakukan apa yang disebut autocratic legalism. Kalau ingin sesuatu, ini yang kemarin kalau ingin sesuatu, dia tidak punya dasar hukum, dibuat hukum agar dia benar. Kalau ingin sesuatu, hukum yang di depannya menghalangi aturannya, hukumnya yang diganti. Nah ini kan seperti sama dengan sekarang ini akan berlangsung begini terus kalau Pak Prabowo tidak menghentikan. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa kita. Karena nanti akan terjadi politik yang sama oleh orang lain nanti dan mengakan korban yang sekarang sedang berkuasa. Jadi begini Prof, saya merasa sudah diberikan terlalu banyak rezeki dalam hidup saya. Sudah tiba saatnya kita give back. Ya, kita mengembalikan rezeki itu kepada negara, kepada masyarakat. Jadi investasi ini bukan buat saya. Ya, kalau investasinya berhasil, berkatnya buat negara, buat bangsa ini. Buat bangsa. Iya, mungkin paradigma yang menarik ini, Prof. Tentunya sebagai investor kita semuanya mengagumi investor legendaris namanya Warren Buffett. Prinsip penting daripada investasi yang sukses itu adalah melawan konsensus. Melawan konsensus. Jadi kalau pasar lagi anjlok, semua orang panik, semua orang mau jual, Anda malah beli. Anda tampung itu saatnya beli. Itu menurut Warren Buffett ya. Nah di saat saham lagi tinggi dan semua orang berbondong-bondong mau beli, saatnya sell. Ya kan. Jadi bagi saya dari mulai 2 tahun yang lalu, itu konsensus selalu melawan Pak Anies. Ya, konsensus selalu adalah bahwa pokoknya siapa yang didukung Pak Jokowi selalu akan menang. Ya kan. Dan semua orang berbondong-bondong membeli saham Prabowo Gibran. Yang seharusnya dilepas. IKN. Tim Amin ini adalah tim yang menolak untuk melanjutkan IKN. Lantas IKN yang sudah dibangun walaupun belum tuntas ini akan jadi apa kalau itu tidak dilanjutkan? Jadi saya selalu menegaskan, Prof, ya, bahwa kami di tim Anies Mohaimin tidak punya niat lain selain niat baik. Jadi betul sekali IKN sudah menjadi undang-undang, sudah puluhan triliun rupiah yang dikucurkan untuk membangun gedung dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk membuat ini menjadi proyek mangkrak. Ya, kita sangat peka terhadap reputasi Republik di kaca internasional. Kembali kepada masyarakat, kepada publik, bahwa publik itu diberikan data, informasi, ya, supaya ada diskusi publik yang terbuka. Artinya ini akan dibicarakan kembali, bukan berarti tidak dilanjutkan. Betul. Jadi sudah pasti dievaluasi. Ya, menurut kami saat undang-undang IKN itu dibuat itu sangat cepat sekali, ya, tanpa ada konsultasi publik yang lengkap. Hanya 3% dari dana IKN itu, atau setara 13,5 triliun, bisa memperbaiki 80.000 gedung sekolah di seluruh Kalimantan. Proporsi gedung sekolah yang dalam kategori rusak berat cukup tinggi. Kemudian katakan hanya 2% dari anggaran IKN atau kira-kira 10 triliun itu bisa menyediakan untuk air bersih 2 juta penduduk Kalimantan. Itu menjadi lebih prioritas seharusnya. Biar masyarakat yang menilai. Jadi biaya tidak sebesar itu, tapi sudah bisa menyediakan air bersih yang memadai untuk masyarakat. Ke seluruh Kalimantan, ya kan? 1% atau 4,5 triliun bisa menyediakan transportasi murah dan mudah untuk semua kota-kota di Kalimantan. Kota-kota di Sumatera juga punya kebutuhan. Kota-kota di Sulawesi juga punya kebutuhan. Kota-kota di Maluku, Papua, Nusa Tenggara juga punya kebutuhan. Maka dari itu, Pak Anies sudah menyampaikan, daripada bangun 1 titik di Kalimantan Timur, kita membangun sekurang-kurangnya 14 kota besar di Indonesia. Kalau begitu, mengapa terjadi perpindahan dari sejumlah orang yang sudah kita lihat darah dagingnya itu adalah darah daging PDIP? Saya lihat misalnya Budiman sebetulnya adalah orang yang jiwanya jiwa nasionalis. Kenapa terjadi perpindahan itu? Bisa ada insight? Ya, pertama, berpolitik itu kan atas dasar kesukarelaan. Kemudian kita kan dihadapkan pada suatu pasar kontestasi. Kalau di PDI Perjuangan,
itu memang berjuang dengan keyakinan ideologi. Kita harus belajar dengan akar rumput, dengan ranting. Anak ranting-ranting ketika mendorong Pak Jokowi sampai mempertaruhkan nyawa, itu tidak berpikir mau jadi apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa Ya, juga mereka dari perjuangan. hanya harapannya Indonesia ini jauh lebih baik. Ya. Pertaniannya lebih baik, pendidikannya lebih baik, dan Pak Jokowi memenuhi itu. Tetapi dalam pasar kontestasi yang sangat ketat ini, ada juga partai lain yang memberikan offering dengan menawarkan, lo kalau masuk di tempat kami, transfer pemain aja, itu 5 miliar. Oh, ada transfer pemain. Ada transfer pemain, itu sama seperti rekrutmen ini, bola itu. Ya, ya. Ada transfer pemain, kemudian ada dana untuk pencalekan. Kalau di PDI gotong royong dana itu, memang PDI ya partai yang mendasarkan pada ide gagasan Bung Karno. Ya. Kita harus menggelurakan semangat juang. Kami putuskan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Maka lahirlah food estate. Ya. Yang salah eksekutornya, bukan Pak Eksekutor. Jokowinya. Pak Jokowinya bagus, sejalan dengan nafas kebijakan partai. Nah, artinya Pak Jokowi sebagai petugas partai pun bukan merendahkan beliau. Apalagi kalau kita ingat arti kata menteri. Menteri dalam bahasa Latin itu pembantu. Maka Perdana Menteri, Presiden itu ya pembantu di antara pembantu. Ini kalau dari bahasa Latinnya. Saya tanya sama ahli bahasa Latin loh, bahasa yang paham tentang filsafat. Karena memang mereka saat itu, revolusi Perancis ini kan sejarahnya ingin keluar dari dominasi feodalisme. Karena persekutuan antara kaum agama dan kaum bangsawan. Maka kemudian sebagai suatu simbol bagi jabatan-jabatan resmi, itu kemudian simbol kerendahan hati. Bahwa menjadi menteri itu pelayan rakyat, presiden ini juga melayani rakyat, wakil presiden ini adalah pembantu presiden. Itu kan istilah-istilah yang mengandung syarat-syarat kerendahan hati dalam seorang pemimpin yang dijabarkan dalam jabatan strategis. Pak Prabowo ini sekarang dalam tahap meletakkan semua kekuatan politik yang kira-kira akan mengganggu dia itu, diletakkan di bawah kekuasaannya semua. Ketua partai, semua dijahit. Lawan-lawan politiknya yang dulu paling keras sekalipun, dan jadi menteri, jadi wamen, jadi kepala badan apa itu, yang dulu paling galak. Yang dulu mengata-ngatain dia. Yang ngata-ngatain dia, gila. Hancur Republik ini kalau dia Republik dipimpin oleh Prabowo, kan gitu kan, semua ini ada semua. Prabowo itu pembohong nomor satu, itu semua jadi menteri, jadi apa. Sehingga termasuk 2 presiden dimasukkan ke bawah kendali dia, yaitu di Danantara kan. Mantan presiden. Saya berpikir positif, ini bagus, Pak Prabowo ini ingin memasukkan dulu ke dalam karung yang dia ikat sendiri, orang-orang yang kira-kira ngelawan dia. Sesudah ini, mungkin dia akan melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh tanpa diganggu oleh orang yang celomitan ini, mungkin ya. Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Dulu ada mafia ini, ini karena ini sudah ada pemerintahan baru, mafianya ganti dong. Kenapa orang-orang yang di sekitarnya itu, yang ada di sekeliling dia, yang sudah jelas menurut public common sense gitu ya. Common enemy. Iya, sudah common enemy ini. Kenapa dia dilindungi terus? Kok tidak dilepas saja? Gitu. Saya tahu kalau kejaksaan itu, kalau dilepas itu diambil, Pak. Ya, saya tahu apa psikologinya di kejaksaan itu. Kalau presiden minta ini dibuka, gitu, buka, Pak. Tapi kalau presiden tidak, nah ini menahan diri juga meskipun secara hukum harus dibuka gitu. Dan itu gejala seperti itu sudah banyak terjadi. Jadi dengan kata lain sebetulnya kejaksaan tahulah siapa-siapa yang bermasalah. Oh tahu Pak. Tahu ya, sudah tahu, siap Pak. Tinggal dibuka saja. Pak, kejaksaan tuh jago loh Pak. Mengkonstruksi hukum, membangun anatomi kasus itu Pak. Saya bersama mereka itu udah lama. Jadi mereka untuk hal-hal begitu tuh sangat pandai gitu ya. Asal presiden juga mendukung gitu. Saya pengalaman dengan kejaksaan membongkar banyak kasus itu kan, saya tahu bahwa ada pengaruh-pengaruh politik yang bisa menyebabkan Kejaksaan Agung itu kencang atau Kejaksaan Agung itu lambat atau Kejaksaan Agung bahkan belok. Itu politiknya di mana? Dari partai atau dari orang per orang atau hubungan orang-orang? Bisa dari partai, bisa dari orang per orang, bisa dari atas, bisa dari bisa bawah. dari atas, bisa dari bawah. Jadi masuk begini, misalnya satu kasus nih, kejaksaan mengatakan ini, wah ini masuk.
Tetapi kadang-kala ini tidak segera diumumkan karena nunggu isyarat istana. Saya tahu ada yang begitu dulu, sehingga saya datang. Loh, ini kalau ditunggu-tunggu, mesti dianggap pemerintah melakukan perintangan terhadap penegakan hukum. Maka ini harus dilepas, ini harus ditersangkakan, harus apa. Saya sering begitu dengan Kejaksaan Agung. Termasuk kasus-kasus berat yang besar itu, koordinasi kita begitu. Kita memberi dorongan Kejaksaan Agung, ayo berani, jalan gitu. Ya. Jadi selevel Menko saja bisa saja ada lagi kekuatan yang lebih besar di bawah. Oh bisa ya, begitu. Sudah jelas di atas Menko kan ada istana. Ada istana, gitu, ya. Ada istana, dan istana itu banyak orang-orangnya juga yang bisa bicara menggunakan presiden. Nah, di dalam hukum ada syarat lain. Untuk bisa dihukum sesudah jadi tersangka, harus dibuktikan dulu bahwa dia punya niat jahat. Oh, mens rea-nya namanya itu. mens rea. Ya. Jadi guilty mind istilahnya. Nah, kalau tidak punya niat jahat, meskipun itu ada semua, itu tidak bisa dihukum. Sangat prinsip tuh di dalam hukum pidana. Karena dalilnya itu Heenstraf zonder schuld. Ini bahasa Belanda. Ya. Tidak bisa orang itu dihukum kalau tidak melakukan kesalahan. Tidak bisa orang dipidana kalau tidak ada mens rea. Meskipun orang misalnya terbukti membunuh orang, tapi tidak ada mens rea, itu tidak bisa dihukum. Nah, ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. Sudah dikejar kemana-mana, selalu tidak kelihatan di situ, tidak ada bahwa dia punya niat tuh dari mana, wong dia diperintah oleh atasan. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah. Gitu. Dalam hal ini presiden pada saat dalam itu. ini presiden, dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Jadi bukan niatnya dia, tapi dia menjalankan perintah. Menjalankan perintah, dan kemudian dia memerintahkan lagi ke bawah kan? Iya. Ke BUMN yang ada di lingkungan TNI waktu itu, antara lain kan? Dia aja yang kemudian di lapangan melakukan. Nah, oleh sebab itu, saya kemudian ketika dia jadi tersangka dulu, kita bicara di sini. Kalau unsur untuk jadi tersangka terpenuhi, tapi sekarang sesudah vonis, saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Saya harus berani mengatakan salah. Karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan, masih dinyatakan minta ke pengadilan tinggi, Pak Hakim, tolong nih batalkan, ini salah ini putusan ini. Oleh sebab itu kita berhak sekarang menyatakan salah putusan itu. Prof. Renal, saya selama hidup rasanya tidak pernah membela atau menyalahkan hakim ketika menghukum koruptor. Tidak pernah saya. Baru kali ini saya mengatakan ini saya harus bela, karena soal hukum. Yang sekarang ini terjadi politiknya, artinya demokrasinya itu sudah jauh menyeleweng, menggunakan siapa yang kuat bisa memesan kasus, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak bisa secara spesifik, karena kita tidak punya bukti mengatakan kasus Tom Lembong itu kasus pesanan. Tapi orang merasakan ini ada ketidakwajaran, lalu orang mengaitkan dengan politik, gitu. Nah, itu yang menurut saya tidak boleh terjadi di dalam negara hukum kita ini. Ini kayaknya ada pesanan nih, ada target, apalagi ada pesanan tuh menjadi terasa karena sebelum Tom Lembong, menterinya melakukan hal yang sama. Menteri lain? Iya, Menteri lain. Pak Sulhas sesudahnya. Iya. Sebelumnya ada Rahmat Gobel. Nah, Rahmat Gobel itu kan yang memulai kebijakan-kebijakan itu. Yang mengeksekusi si Pak Tom Lembong diteruskan oleh menteri-menteri sesudahnya yang 3 kali, 4 kali lebih besar. Sementara tidak ada perubahan aturan, berarti sama dong. Kenapa ini tidak malah Pak, seharusnya kan kalau ada gejala seperti ini dimulai dari yang terakhir, gitu Pak. Yang sekarang tuh gimana, lalu yang terbukti ke sebelumnya baru sampai ke Tom Lembong. Ini Tom Lembong kok duluan, sekarang di depan mata sedang terjadi, tidak dihentikan.